الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin sayyidil hurul muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan dan dicurahkan pada uswatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bicara tentang nikah, saya ingatkan Mas Fahad dan juga Mbak Sinta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menikah? Kenapa Mas Fahad ini diperintahkan oleh Allah untuk menikah? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghiasi manusia dengan dua hal. Satu, dengan akal pikiran, dan yang kedua dengan nafsu syahwat. Zuina linasi hubus syahwati minan nisa. Telah dihiasi bagi manusia dengan perasaan cinta syahwat terhadap perempuan. Ketika makhluk Allah berikan dua hal, akal pikiran dan nafsu syahwat, maka pasti Allah perintahkan untuk menikah. Makhluk Allah yang hanya diberikan akal pikiran saja tetapi tidak diberikan nafsu syahwat tidak akan diperintahkan untuk menikah. Contohnya malaikat. Malaikat itu makhluk Allah. Malaikat tidak diperintahkan untuk menikah. Kenapa? Karena tidak diberi nafsu. Malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Malaikat Israel itu nggak punya nafsu syahwat. Maka siapapun yang sudah ditakdirkan untuk mati, meskipun dia perempuan cantik, artis, tetap mati. Malaikat tidak punya nafsu sehingga tidak diperintahkan untuk menikah. Begitu juga makhluk Allah yang hanya diperintahkan, yang hanya diberikan nafsu syahwat saja dan tidak diberikan akal pikiran, juga tidak diperintahkan untuk menikah. Contohnya apa? Semua jenis hewan, entah itu kucing, entah itu ayam, entah itu tenyong, entah itu sapi, tidak diperintahkan untuk menikah. Makanya kerbau kalau mau kawin tinggal kawin saja. Nggak pernah ada di dunia ini kerbau itu menikah. Kenapa? Karena kerbau tidak diperintahkan untuk menikah. Kenapa tidak diperintahkan untuk menikah? Karena tidak diberikan akal pikiran. Makanya kan ada istilah, kalau ada laki-laki dan perempuan kumpul dalam satu rumah, tidak melalui proses nikah, dinamakan dengan kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul ayam. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk menikah. Mereka kumpul, tinggal kumpul saja. Nah, inilah kenapa manusia diperintahkan untuk menikah, karena manusia diberikan akal pikiran dan diberikan nafsu syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa manusia diperintahkan untuk menikah? Karena manusia itu supaya mendapatkan ketenangan atau sakinah. Kita tahu bagaimana Nabi Adam ketika Allah ciptakan, disuruh tinggal di surga. Ketika tinggal di surga, Nabi Adam sering banget melamun, sering banget termenung. Ditanya oleh Allah, wahai Adam, apakah surga ini tidak nikmat? Nikmat ya Allah. Apakah fasilitasnya masih ada yang kurang? Sudah lengkap ya Allah. Terus apa yang membuat kamu sering melamun, sering termenung, seolah-olah kamu belum mendapatkan ketenangan? Kata Nabi Adam, ya Allah, semua fasilitas di sini sudah lengkap. Cuma satu yang membuat hati saya belum tenang, apa? Saya belum punya pendamping. Saya belum punya pendamping dari jenis saya sendiri.
Saya belum punya teman dari jenis saya sendiri. Saya belum punya pasangan dari jenis saya sendiri, dari jenis manusia. Ternyata Nabi Adam tinggal di surga, belum diciptakannya Siti Hawa, masih sendiri, belum menjadikannya tenang atau sakinah. Makanya setelah itu Allah ciptakan, diambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam, diciptakanlah dari tulang rusuk tersebut jenis makhluk yang sama dengan Nabi Adam dari jenis manusia yang dinamakan dengan Siti Hawa. Maka dinikahkanlah Siti Hawa dengan Nabi Adam. Setelah dinikahkan, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kau sudah saya nikahkan dengan Siti Hawa. Untuk itu uskun, uskun itu fi'il amal, tinggallah dengan sakinah wajah juga beserta pasanganmu Siti Hawa di surga ini. Artinya apa? Kunci sakinah, kunci ketenangan itu mesti harus punya pasangan. Uskun anta wajah juga jannah, tinggallah engkau dengan sakinah beserta pasanganmu. Makanya kan ayatnya di dalam pernikahan sering dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menciptakan bagi kamu pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan atau sakinah dengan pasangan tersebut. Sakinah itu kan maknanya adalah ketenangan. Itu kenapa Allah memerintahkan manusia untuk menikah, supaya manusia mendapatkan ketenangan atau sakinah. Yang ketiga, kenapa Allah memerintahkan manusia untuk menikah? Karena menikah ini adalah sunnahnya para nabi dan sunnahnya para rasul. Bahkan kata Nabi, menikah ini menyempurnakan separuh agama. Akmilu nisbadinikum binikah, sempurnakanlah separuh agama kalian dengan menikah. Kenapa menikah menyempurnakan separuh agama? Karena banyak sekali keberkahan Allah di dalam pernikahan. Ibadahnya orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah itu nilai pahalanya beda. Kamu kemarin belum menikah, sholat duhur, dengan nanti sudah menikah, sholat duhur, sama-sama sholat duhur, tapi nilai pahalanya beda. Nilai pahala yang nanti kamu sudah menikah sholat duhur, nilai pahalanya 70 kali lipat daripada yang kemarin sebelum menikah. Ini menyempurnakan separuh agama. Ibadahnya orang yang sudah menikah dengan ibadahnya orang yang belum menikah, sama-sama ibadah, tapi nilai pahalanya beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Dan yang berikutnya, kenapa Allah memerintahkan manusia untuk menikah? Karena manusia